warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru lanjutkan untuk pembahasan indikator soal nomor 21 sampai dengan nomor 30. Kita mulai saja. Nomor 21, diberikan gejala-gejala penyakit kelamin, siswa dapat menyebutkan penyebabnya. Bagaimana soal yang sesuai dengan indikator tersebut. Penyakit kelamin yang disebabkan oleh jamur Candida spesies, Candida sp adalah A. Keputihan, B. Raja singa, C. Kutil kelamin, D. AIDS. Jawabannya adalah keputihan. Nah, nanti anak-anak juga silakan dicari penyebab penyakit kelamin yang lainnya. Ini sebagai contoh. Nomor 22. Diberikan ciri-ciri sel yang sedang mengalami tahap pembelahan, siswa dapat menentukan pernyataan yang benar sesuai dengan tahap pembelahan. Ya. Seperti ini contohnya. Seorang peserta didik mengamati sel ujung akar bawang merah yang sedang aktif membelah. Peserta didik menemukan sebuah sel yang kromosomnya menebal, membran intinya tidak tampak, memiliki 2 sentriol yang tampak menuju ke kutub yang berbeda. Keadaan ini menunjukkan bahwa sel sedang mengalami proses pembelahan pada fase. Jawabannya adalah profase. Jadi nanti anak-anak harus tahu yang masing-masing fase dalam pembelahan sel itu ciri-cirinya apa. Macam ini nanti fase interfase itu seperti apa, fase anafase itu seperti apa, fase metafase seperti apa, fase profase seperti apa, ciri-cirinya, sehingga bisa menjawab soal yang sesuai indikator. Selanjutnya nomor 23. Disajikan gambar tumbuhan, siswa dapat menemukan cara reproduksinya. Contohnya semacam ini. Ada gambar tumbuhan, kemudian anak-anak diminta menentukan cara berkembang biaknya dengan apa. Ini contohnya ini. Jadi dengan apa ini? Kalau semacam ini, yang betul adalah geragih. Ya, silakan nanti kalian pelajari juga tentang rhizoma seperti apa, umbiakar seperti apa, tunas adventis seperti apa. Kemudian nomor 24, diberikan beberapa pernyataan. Siswa dapat menentukan pernyataan yang merupakan ciri reproduksi aseksual. Reproduksi yang tidak seks ya, aseks. Jadi tidak ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Seperti apa macam soalnya. Tidak ada peleburan antara sel sperma dan sel ovum, merupakan ciri-ciri reproduksi ya. Jelas ya. Ciri reproduksi aseksual. Kemudian nomor 25, diberikan bagan persilangan antar dua individu yang menghasilkan turunan pertama. F1, filial 1. Siswa dapat menghitung persentase individu tertentu pada turunan kedua, yang merupakan hasil persilangan sesama turunan pertama. Jadi turunan pertama kan tidak hanya satu. Jadi turunan pertama misalkan ada 2, kemudian dari keduanya itu kawinkan atau bersilang. Nanti hasil dari persilangan tersebut yang tertentu, individu tertentu, persentasenya berapa. Kita lihat contoh soalnya. Nih, tanaman kacang kapri berbatang tinggi, T besar, disilangkan dengan tanaman kacang kapri berbatang pendek, T kecil, menghasilkan turunan pertama berbatang tinggi. Ya, karena ini kalau seperti ini berarti T besarnya dominan, tingginya dominan. Meskipun ada T kecil yang tampak tetap tinggi. Ini kan tetap, tapi dia membawa sifat pendek. Kalau ini kan yang T besar ini tinggi ya, tinggi lah ya, jadinya tidak membawa sifat pendek. Nah, homozigot. Nah, ini heterozigot. Coba kalau T besar T kecil ini, anaknya ini T besar T kecil ini dikawinkan dengan sesamanya dengan T besar T kecil juga, macam ini misalkan T besar
T kecil, ini turunan pertama tadi ya, dikawinkan dengan turunan pertama juga, T besar, T kecil juga. Maka kemungkinannya yang pertama itu hasilnya T besar, T besar. Kemudian kemungkinan yang kedua T besar, T kecil. Kemungkinan ketiga T kecil, T besar. Kita tuliskan tetap yang besar yang depan. T besar, T kecil. Dan terakhir, kemungkinan terakhir, nah ini T kecil, T kecil. Kalau kita lihat T besar ada 1, T besar T kecil ada 2, T kecil ke T kecil ada 1. Pertanyaannya yang berbatang pendek, berarti yang ini berapa persen? Berarti 1 dari 4. 1 dari 4. Di 1/4. Kalau dibuat persentase dikali 100%. Dikali 100%. Ya. Nah, dikali 100%. Berarti 1/4 dikali 100% sama aja dengan 1 bagi 4. 25%. Itu ya. Jawabannya berarti 25%. Paham mudah-mudahan ya. Kalau tadi kenapa yang T besar, T kecil, hasilnya cuma T besar, T kecil. Ya, sama dengan cara yang sama. Jadi perkawinan individu homozigot seperti ini. Ini tadi, ini hasilnya T besar, T kecil. Ini juga sama, T besar, T kecil. Ini juga sama, T besar, T kecil. Dan ini juga sama, T besar, T kecil. Berarti 100% anak atau turunan pertamanya itu T besar, T kecil. Sehingga kemungkinan perkawinan silang antara sesamanya ya hanya T besar, T kecil dengan T besar, T kecil. Itu ya, anak-anak mudah-mudahan paham. Kalau nanti ketemu soal yang semacam ini bisa mengerjakan. Hampir sama lah ya, kalau homozigot dikalikan homozigot ya mesti jawabannya sama. Misalkan di sini nanti hanya diganti bunga merah dengan bunga putih, nanti hasilnya misalkan bunga merah karena merahnya dominan. Kalau tidak dominan ya nanti mungkin jadinya merah muda. Tapi ini kalau di sini dilihat soal ini yang tampak atau fenotipnya tinggi ya berarti T besarnya dominan. Gitu ya. Hitung persentase. Kita lanjutkan soal nomor 26. Disilangkan dua individu dengan salah satunya memiliki sifat dominan. Siswa dapat menentukan perbandingan fenotip F2. Ini hampir sama dengan nomor 25. Hanya yang ditanyakan bukan persentase tapi perbandingan genotip. Ini jawabannya sudah tahu tadi ya, 1, 2, 1 gitu ya. 1, 2, 1. Jawabannya. M besar dengan M kecil sama dengan T besar, T kecil tadi. Jadi kan M besarnya 1, M besar M kecilnya ada 2, kemudian M kecilnya ada 1. Jadi 1, 2, 1. Terus nomor 27. Siswa dapat menentukan pernyataan yang benar berkaitan dengan muatan listrik statis. Kaca yang semula netral setelah digosok dengan kain sutra akan. Nah ini pilihannya hanya 2, kekurangan elektron, dengan kata lain kelebihan proton, atau kelebihan elektron, dengan kata lain kekurangan proton. Ada 2 yang perlu anak-anak pahami atau
ketahui. Yang pertama, pembuatan muatan listrik kaca dengan kain sutra. Ini proses perpindahan elektronnya adalah dari kaca ke kain sutra. Sehingga karena elektronnya pindah, yang tadinya netral atau positif dan negatifnya sama, proton dan elektronnya sama, karena ada yang pindah, otomatis ada yang mendapatkan elektron tambahan, ada yang menjadi kekurangan elektron. Yang sini jadi kekurangan elektron atau bermuatan positif, yang sebelah sini akan jadi kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Ini kaca dengan kain sutra. Satu lagi, ini juga perlu diketahui, untuk plastik dengan kain wool. Ini perpindahan elektronnya dari mana? Perpindahan elektronnya dari wool ke plastik. Misalkan sisir dengan rambut kita misalkan. Atau sisir dengan kain wool atau kain yang dibuat dari bulu domba. Bulu binatang. Ini perpindahan elektronnya seperti ini. Dari kain wool ke plastik. Atau misalkan penggaris atau sisir ya. Otomatis yang kain wool akan kekurangan elektron atau bermuatan positif, plastik bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Kalau kita lihat untuk soal ini, kaca ya, berarti yang ini, yang kejadian yang pertama. Kalau kejadian yang pertama ini, kain sutra yang ditanyakan. Kain sutranya akan seperti apa? Kain sutranya akan kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Jawabannya adalah B. Ini salah. Oh maaf, yang ditanyakan kaca ya. Yang ditanyakan kaca bukan kain sutra. Kaca yang semula netral setelah digosok dengan kain sutra kan kaca yang ini. Kekurangan elektron atau bermuatan positif. Kita lanjut nomor 28. 4 benda ada A, B, C, dan D. A, B, C, D. Kita tuliskan ya biar mudah untuk mengingatnya. Kecuali kalian punya kemampuan mengingat yang bagus, tidak harus ditulis. Ini Pak Guru mengajarkan yang ditulis agar lebih mudah. Kita lihat penjelasannya di sini. Benda B menarik benda C. Jadi ya, nanti berlawanan. Misalkan B positif ya C negatif. Benda C menolak benda A, berarti C dan A nanti muatannya sama. Dan menarik benda D, berarti C dan D berbeda. Jika benda B adalah sebatang kaca yang telah digosok dengan kain sutra, tadi apa ya? Batang kaca jadi bermuatan apa ya? Bermuatan positif. Ya, berarti kita tulis saja. B bermuatan positif. Kita lihat, benda B menarik benda C, berarti otomatis benda C adalah negatif. Benda C menolak benda A. C dengan A tolak menolak, berarti A negatif. C menarik benda D, berarti D adalah positif. A negatif, C negatif, D positif. Negatif, negatif, positif. Berarti jawabannya adalah C. Mudah-mudahan ini mudah lah dipahami, insyaallah. Ya, mungkin ada yang bisa tanpa gambar ya. Tapi kalau yang kesulitan ya bolehlah pakai ilustrasi semacam ini. Nomor 29. Siswa dapat menghitung besar energi listrik yang dipakai oleh sebuah alat listrik. Untuk menghitung besar energi listrik, harus tahu dulu cara menghitungnya atau rumusnya apa.
Jadi kalau Pak Guru ya lebih mudah jika rumusnya ditulis terlebih dahulu. Apa rumusnya? Energi listrik adalah perkalian antara tegangan dengan kuat arus dengan waktu penggunaannya. Nih, yang ini sendiri bisa diganti dengan daya. Misalkan ada di soal itu ada watt atau daya listrik, ya cukup pakai P. Kalau kita lihat soal ini tidak ada watt, adanya volt sama ampere, berarti ini V kali I. Ya, kita tinggal ngitung aja. Voltnya berapa? Voltnya 220. Ampernya berapa? Ampernya 2. Waktunya berapa? Waktunya 5 menit. Ingat, ini yang perlu kalian ingat. Satuannya harus menyesuaikan atau disesuaikan terlebih dahulu. Untuk jawaban Joule itu volt, satuannya harus volt. Tegangan satuannya harus volt. Kemudian kuat arus satuannya harus ampere. Kalau belum ampere gimana? Kalau belum ampere ya diubah jadi ampere. Misalkan soalnya miliampere, misalkan nanti ketemu soalnya miliampere, berarti dibagi 1000 dulu supaya jadi ampere. Misalkan kuat arusnya 500 miliampere, berarti dirubah dulu menjadi 0,5 ampere karena dibagi 1000, 500 dibagi 1000. Itu penting. Kalau itu kamu tidak lakukan, nanti hasilnya bisa keliru. Ini juga begitu. Kalau di sini yang menjadikan perlu dirubah terlebih dulu nih, karena satuan yang internasional kalian tahu kan untuk waktu adalah detik. Jadi 5 menit itu dirubah jadi detik dulu. Berarti dikali 60. Hasilnya adalah 300. Nah, ini perkalian 220 kali 2 kali 300. Hasilnya adalah 220 kali 2, 440. 440. Kali 300, ya nolnya kita simpan dulu aja lah. 4 kali 3, 12, 12, 13. Nah, ini nolnya kita simpan dari 2 yang 300. Jadi 132 ribu joule. Ribu joule. Nah, ribunya itu kita singkat saja jadi kilo. 132 ribu, berarti K. J. Ya, 132 kJ. Dan udah 9. Dan terakhir nomor 30. Untuk kali ini disajikan rangkaian listrik yang diberi tegangan yang sama. Siswa dapat menentukan rangkaian yang dialiri arus listrik tertentu lah. Nggak harus terbesar, bisa terkecil. Tertentu. Kita lihat contoh soalnya. Ini ada 4 rangkaian listrik. 4 hambatan, ya. 4 rangkaian listrik dengan hambatan-hambatan yang dipasang semacam itu. Ada yang seri, ada yang paralel. Yang diminta untuk menentukan yang mana menghasilkan atau mendapat aliran arus listrik yang sama. Dia harus tahu. Kalau menghasilkan arus listrik yang sama dengan tegangan yang sama, maka hambatannya juga harus sama. Yang mana? Ada pertanyaan ini sama saja dengan yang mana yang diantara 1, 2, 3, 4 ini yang hambatannya sama. Wah, ini berarti perlu dihitung satu persatu. Yang pertama kita hitung yang nomor 1. Cara menghitung hambatan seperti apa? Kita lihat dulu gambarnya seperti ini. Oh, gambarnya seperti ini, maka kita cari yang menyederhanakannya dulu yang ini. 3 ohm. Oh, maaf. Ini 3 ohm dengan 3 ohm ini kita sederhanakan dulu. Mudah caranya. 3 ohm, 3 ohm. Karena ini seri maka jadi 6 ohm. Otomatis gambar ini jadi 3 ohm, 6 ohm, dan 2 ohm. 3 ohm, 6 ohm, dan 2 ohm disusun secara paralel. Cara ngitungnya
tidak tambah biasa langsung 3 tambah 6 tambah 2 tidak, tapi 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/2. Nah, ini kalau ingin jadikan satu seperti ini, 1/3 tambah 1/6 tambah 1/2. Ini samakan penyebut dulu, tambahan ya, operasi tambahan penyebutnya harus sama. Berarti ini 2/6, yang ini tetap 1/6, yang ini kita jadikan 6, jadinya 3/6. Jumlahkan 2 tambah 1 tambah 3, 6. 6/6. 6/6. Nah, mudahnya untuk menghitungkannya seper gitu tadi ya. Seper itu apa? Seper itu adalah untuk menghitung yang paralel, jadi hambatan paralel. Nah, otomatis karena ini masih hambatan paralel, berarti hambatan paralelnya berapa? Hambatan paralelnya ya, ini tinggal hambatan paralel per 1, nanti di atas R paralelnya. Ini juga ngitungnya dibalik. Kebetulan ini atas 6, bawah 6, jadi dibalik juga sama, 6/6. Hasilnya 1. Nah, ini kita jadikan, ini hasilnya adalah, penggantinya adalah 1 ohm. 10 dengan 1 ohm sudah seri, berarti 10 tambah 1. Ini totalnya 11 ohm. Ya, rangkaian ini total hambatannya 11 ohm. Nah, nomor 2. Nomor 2, ini 6 ohm dengan 6 ohm jadinya 12. 3 ohm dengan 3 ohm jadinya 6 ohm. 2 ohm dengan 2 ohm jadinya 4 ohm. 12, 6, dan 4 ini dihitung, disusunnya secara paralel. Secara paralel, maka hitungnya juga pakai yang cara tadi, seper itu. Ya, seper berarti 1/12 ditambah 1/6 ditambah 1/4. Nyamakan penyebut ya ke-12 berarti yang 1/12 tambah 2/12 tambah 3/12. Jadi ini adalah 6/12. Nah, ini tadi masih 1/R paralel. Maka R paralelnya sendiri, ini perlu diingat-ingat benar, R paralelnya sendiri adalah 12/6. 2 hasilnya. Kayak yang siapa guru lingkar ini, hambatannya bisa diganti dengan 2 ohm. Totalnya berarti 10 ohm ditambah 2 ohm. Totalnya adalah 12. Di 1 dan 2 tidak sama. Terus nomor 3. Nomor 3 ini sudah langsung paralel tanpa seri. Berarti langsung dihitung 1/6 tambah 1/6, dan kebetulan sama, jadi nggak perlu nyamakan penyebut. Langsung dihitung. Hasilnya 3/6. Maka R paralelnya adalah ya anak, ini sekali lagi perlu dipertegas dalam ingatannya, 6/3 adalah 2 ohm. Di sini totalnya berarti, atau penggantinya 2 ohm. 4 ohm, 6 ohm, dan 2 ohm. 6 ohm, 2 ohm, dan 4 ohm itu dipasang seri. Jadi tinggal dijumlahkan totalnya. 6 tambah 2 tambah 4, 12 ohm. Ini sudah ada yang sama ya. Nomor 2 dan nomor 3. Ya udahlah, cukup. Kalau mau dilanjutkan ngitung lagi ya boleh, 8 ohm dengan 4 ohm jadi 12 ohm. 4 ohm dengan 2 ohm jadi 6 ohm. 12 ohm, 12 ohm, dan 6 ohm dipasang seri paralel. Maka ngitungnya adalah 1/12 tambah 1/12 tambah 1/6. Nanti dibalik, tambahkan 6 ohm. Hasilnya berapa? Kalau kita sudah temukan yang sama, ada yang sama, 2 dan 3, kita cukup saja. Jadi jawaban yang benar adalah, tadi berapa? 2 dan 3. Ini 12 ohm, ini juga 12 ohm. Demikian untuk nomor indikator nomor 1 sampai nomor 30. Silakan dicermati video ini. Belum paham bisa diulang lagi.
Dan saya guru doakan untuk besok bisa mengerjakan PAT dengan lancar, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.